dulu pembahasan. Ketika ada ayat yang tadi sempat dibahas, kayaknya sudah sempat disinggung juga. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min syai'atin famin nafsik, kan gitu. Segala sesuatu yang menimpa kebaikan itu datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang menimpa keburukan itu datangnya dari diri kalian sendiri. Karena Allah tidak menghendaki kecelakaan kepada hambanya. Tetapi banyak dari manusia banyak melakukan kesalahan, sehingga apa? Terjadilah keburukan kepada dirinya sendiri. Istilah bahasa Arabnya kulu ma tajri tahsu, sebagaimana engkau menanam begitulah engkau memetik. Saya bilang sekali lagi, kalau mau bahas, mau ranahnya dari mana? Jangan diloncat-loncat, nanti kamu malah nggak nyampe, kasihan. Oke. Mau kembali ke awal, sanurihim fi. Coba dari awal coba. Aduh, ada panggilan. Ya, enggak. Bagaimana tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan gitu. Nah, ini sebenarnya ada penjelasan detailnya dari yang sederhana sampai yang kita itu berpikir keras. Contoh bagaimana tadi Bang Zuma itu menerangkan dari tahap-tahapan awal. Ketika barang siapa mengenal dirinya, jiwanya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Karena apa? Di dalam Al-Quran itu dikabarkan, contoh tadi diantaranya untuk mengenal Tuhan itu ada di surah Al-Fusilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Bahwa akan aku tampakkan, akan aku tampakkan, tunjukkan tanda-tanda kekuasaanku, keberadaanku di seluruh penjuru bumi dan pada diri kalian sendiri. Makanya di ayat lain dikatakan wapi angpusihim afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kamu tidak berpikir, tidak melihat. Nah, lalu Allah mengabarkan, menjelaskan bagaimana penciptaan manusia, bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana organ tubuh bekerja. Itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Silahkan kenali bagaimana Anda bisa berbicara dalam diri Anda sendiri, padahal itu tidak dilihat. Bagaimana Anda bisa hidup, siapa yang menciptakan, dan dikabarkan. Nah, seperti itu banyak sekali. Terus kenali dirimu, maka Anda akan takjub kepada siapa yang menciptakan kamu, gitu. Maka ketika engkau mengenalimu, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Di ayat lain di surah As-Sajdah dikatakan di ayat 9 bahwa setelah Allah faida sawaituhu fanafaktu fihi min ruhi, dan seterusnya, saya khawatir salah. Lalu Allah jadikan, setelah disempurnakan ciptaannya, Allah tiupkan rohnya, lalu Allah berikan dia pendengaran, penglihatan, wal fuadah, dan hati. Nah, itu bagaimana kamu diberikan pendengaran, bisa mendengar dari firman Tuhan, kamu bisa melihat ciptaan Tuhan, wal fuadah, dan hati nurani yang terdalam. Hati nurani yang terdalam. Hati itu, Bang, tidak bisa disebut, karena gini, bisa dikatakan hati itu lembut, tetapi dia sangat keras. Kenapa demikian? Ya lembut, karena dia bahkan tidak kelihatan di mana hati itu, tapi dia sangat keras. Contoh, ketika dia dikasih tahu kebenaran, dia menolak. Nah, seterusnya, hati itu dekat dalam diri kita, tapi sangat jauh. Kenapa? Karena dia tidak mau mengingat Tuhannya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika jika hambaku bertanya, jika bertanya kepada engkau dari hambaku tentang aku, kata Allah jawab, aku ini sangat dekat. Aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Nah, hati ini sebenarnya dalam diri kita dekat, tetapi jauh dengan Sang Maha Kuasa. Nah, kamu sudah tahu belum di mana hatimu? Gitu loh. Nah, di dalam Islam itu ada tiga tahapan nanti lebih lagi. Ada yang namanya sodar dalam dada, yang sifatnya terluar, yang lebih mudah untuk dipahami oleh secara dari penglihatan indera. Ada namanya kolbun, hati. Ada namanya puadah, lebih dalam lagi. Nah, itulah pelajaran di Islam. Saya cuman bisa sekelumit pintasannya saja. Kalau dibahas lebih jauh kan nggak bisa main loncat, nanti bisa salah paham. Artinya ketika kamu belajar tentang
dirimu sendiri, kenali dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu teliti siapa yang menggerakkan darah, siapa yang mengalirkan darah, siapa yang memompa jantung, dan seterusnya. Di situ kamu akan kenal ternyata ada Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang mengendalikan semua ini. Diibaratkan beginilah, ketika kamu menciptakan, membuat sebuah robot, di mana robot itu diatur sedetail mungkin. Ketika kamu menciptakan sebuah perangkat komputer dan sebagainya, kamu atur sebisa mungkin semuanya bisa bergerak, berjalan dengan baik. Nah, itu produk manusia gitu loh. Coba kamu teliti bagaimana organ tubuhmu bisa bergerak dengan baik. Ketika ada satu saraf saja bermasalah, terganggu seluruh organ tubuhmu. Siapa yang mengatur itu semua? Makanya di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu yang menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah wa bada khalaqal insana min tin. Allah itu pencipta terbaik seluruh ciptaannya. Di ayat lain itu banyak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Bagaimana ketika kamu teliti dan seterusnya. Banyak sekali lah ayat-ayat di Al-Quran. Nah, di situ maksudnya, kenali terus dirimu, kenali dirimu sampai terdalam. Karena setelah engkau mengenali dirimu, maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Begitu. Oh, paham. Berarti Kristen tuh nggak salah sebenarnya. Hakikatnya benar-benar dia menyembah yang Maha Kuasa juga, tapi melalui Yesus, gitu kan? Iya. Kalau Yesus tidak Maha Kuasa ya? Karena aku bilang hakikatnya, otomatis hakikatnya kan yang menciptakannya. Hakikatnya menyembah yang Maha Kuasa, ya kan? Hakikatnya menyembah yang Maha Kuasa, tapi melalui Yesus. Nah, pertanyaan saya, Yesus Maha Kuasa atau tidak? Aku kasih data sedikit, Ustadz, mohon maaf Ustadz ya. Aku ke takbir sedikit tadi. Kita Yesaya ya, Jilangkong kerja Burama kerja. Yesaya. Tapi aku bingungnya kenapa jadi kesini larinya dia ini. Iya, makanya kenapa kesini. Aku kembali dulu tentang takdir tadi ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Ya, Yesaya 45 ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi di dalam Bibelmu itu yang menciptakan nasib mujur, nasib malang, itulah Tuhan ya. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ya kalau itu ya Tuhan dia Bu Rama, di Al-Quran dia Bu Rama. Perbandingannya Bang, aku masuk ke perbandingan. Lanjut Ustadz, lanjut, silakan. Kan kita dibilang menyinggung bahwa berarti Tuhan yang menciptakan keburukan-keburukan. Dan perbandingannya saya masuk ke Yesaya ya. Silakan dilanjut Ustadz. Ya itu poinnya begitu ya. Kenali dirimu terus. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali dikabarkan. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, fi ayyi suratim masya'a rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki dia menyusun tubuhmu gitu. Itu banyak ayatnya di situ. Ketika masalah tentang Sang Maha Kuasa itu, silahkan. Tuhan sudah menunjukkan keberadaannya dengan cara menunjukkan segala ciptaannya. Makanya di ayat lain dikatakan, seandainya lautan dijadikan tinta untuk mencatat seluruh kalimat-kalimat Tuhanmu, di mana di situ menunjukkan sebagai kekuasaan Tuhan, tidak akan cukup mampu untuk mencatatnya. Walaupun didatangkan semisal lagi satu lautan lagi. Karena apa? Sang Maha Kuasa itu menciptakan makhluknya begitu banyak. Nah, sebelum mengenal semua makhluk, dalam diri kalian pun kau belum bisa menemukan secara utuh. Gitu. Tapi kenapa tadi larinya menyembah Yesus ya? Aku penasaran Bang. Kan maksudnya gimana? Kan hakikatnya gitu kan. Allah menciptakan semua manusia, benar kan? Semua gerak-geriknya semuanya karena Allah Ta'ala.
Kan tidak ada salahnya Kristen menyembah Yesus, sedangkan Yesus itu perbuatan Allah Ta'ala, otomatis kita menyembah yang Maha Kuasa juga, gitu kan? Yang menggerakkan Yesus siapa? Yang menggerakkan Yesus yang Maha Kuasa, bukan? Iya, yang Maha Yesus- Kuasa menggerakkan Yesus. Ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada yang Maha Kuasa. Nah, otomatis Iya. kalau saya menyembah Yesus, otomatis saya menyembah Allah Ta'ala juga, begitu kan maksudnya? Hah? Ya tidaklah, Tuhan itu di dalam kitab pun kan Maha Pencemburu. Tidak boleh ada yang menyekutukan Tuhan. Gimana sih, masa menyembah dua? Gini, Yesus bilang, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Kamu ikuti nggak? Bentar ya bang, aku lagi di jalan. Jalannya dibawa dong, biar nggak ngerepotin. Atau simpen dulu jalannya. Enggak, dia mau nyembah jalan dulu, Ustaz. Berarti dia di Yesus, dia di jalan. Yesus dia. Lagi Yesus ya bang. Berarti benar dong kami menyembah Yesus. Karena kan dia diatur Tuhan. Gimana? Kan perintahnya Aduh. tadi di Matius juga di Lukas kan sama itu, Matius 4. Kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu, Sembahlah hanya Tuhan Allah. kepadanya engkau berbakti. Di balik-balik itu, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti, kan gitu. Ya, kenapa jadi nyembah Yesus? Yesus sendiri merintah nyembah Allah kok. Orang ceritanya menggerakkan tubuh manusia, mengatur manusia, kok jadi Ya, Ustaz, nah, kayak agama pagan. Itulah. konsep memahami perantara ya, itu sebenarnya kawan sebelah ini salah menempatkan. Bang, Perantara itu bukan berarti menyembah dia, minta kepada dia gitu, bukan. Sebut saja nama hamba Tuhan yang Tuhan cintai, yang Tuhan berkenan kepadanya gitu. Logika sederhana, kamu kalau menghadap presiden, kamu tuh nyebut-nyebut nama orang yang disukai presiden, kesayangan presiden, itu nggak ada masalah, tandanya ada kedekatan. Maka permintaanmu itu lebih dekat untuk dikabulkan gitu loh. Nah gitu, bukan minta sama orang yang dicintai presiden, ya nggak bisa. Dia juga utusan presiden kan gitu. Nah contoh kami umat Islam, mintanya tetap kepada Allah. Kami menyebut nama kami, sholawat kepadanya, bukan minta kepada Nabi. Kami menyanjung Nabi kami karena Nabi kami yang membawa cahaya Islam gitu. Nah kalau di Kristen konsep perantaranya itu lucu, minta kepada Yesus, Yesusnya itu suruh mintain kepada Bapak. Ngapain sih ribet kali? Kenapa Bukan, nggak minta Ustaz. sama bapaknya Yesus saja? minta sama Bapak, nyembahnya ke Yesus. Sebagai sembahan malah. Waduh, Bukan, ya Ustaz. itu malah kebalik. Iya, Yang- mintanya yang- sama Bapak, sebentar Bu Rama. Mintanya sama Kepada Bapak, nyembahnya ke Yesus. Karena Yesus Tuhan. Nanti kata Bapak, Paham, lu kan? ini mintanya ke saya, ya mintanya ke dia lah yang kau sembah. Kenapa minta ke saya? Gitu kan? Aduh. Ya kan? Bukan begitu. Salah ya aku memahami. Kan Yesus itu kenyataan Allah Ta'ala kan. Nampak sekali dia kenyataan Allah Ta'ala, bukan? Wish, Apa salah bukan Kristen itu? alah. Yesus tidak bisa Yesus. berbuat apa-apa. Iya. Kan tadi sudah dibacakan ayatnya. Semua yang ada di semesta ini nampak kekuasaan Tuhan itu ada tandanya gitu loh. Dan yang nampak itu bukan Tuhan, tetapi yang nampak itu bukti ada Tuhan Sang Maha Kuasa yang bisa menciptakan dengan segala sesuatu keajaiban-keajaibannya. Gitu. Sederhana kok kayak gitu, masa nggak dipahami sih? Izin Pak Ustadz.
Selamat sore. Sore, Siap. Pak. Itu saudaraku tadi yang namanya Yesus dari ini ya Pak Ustadz, dari Muslim apa dari Kristen itu Pak Ustadz ya? Maaf, saya baru masuk nih Pak Ustadz. Yang ini Cilangkung ini kayaknya dari Kristen dia. Datang tadi undang, pulang pun nanti nggak diantar. Ah, gimana jadi sekarang, Bang Jelangkung? Coba saya bisa bantu Pak Jalangkung, boleh nggak Pak Ustadz? Menjelaskan apa maksudnya Pak Jalangkung, boleh nggak? Silakan Pak. Oke. Selamat sore, Abang Jelangkung. Halo Bang Jelangkung. Mana? Bentar dulu bang. Ini udah lagi ada pelanggan ini. Oke. Maaf Pak Adrianus dari mana? Kristen Abang. Oh dari Kristen. Mm-mm. Ya kalau mau bantu Bang Jelangkung ke saya aja, bantu jelasin Oh gitu. yang ditanyakan sama Bang Jelangkung. Enggak, takut ya ini. Saya konfirmasi ke beliau dulu. Takut yang ku jelasin sama maksud beliau takut berbeda gitu. Takutnya. Karena ketika dia dijelasin masalah perbuatan baik dan perbuatan dosa, Pak Jelangkungnya langsung menyambar ke Yesus. Sebenarnya itu harus dulu kenapa Yesus itu langsung jelasin demikian Pak. Iya. Gini aja, biar Bang Jelangkung itu lagi di perjalanan noise, kita masuk aja diskusi. Tadi kan menyembah Yesus. Ya. Sementara Yesus memerintahkan menyembah siapa, Pak Adrianus? Menyembah Allah. Maka yang benar itu perintah Yesus atau yang dilakukan oleh kawan Kristen menyembah Yesus? Kita kembali kepada ini tadi Bang, abang yang cerita abang menarik tadi itu masalah perbuatan Yang baik. mana itu? Kalau perbuatan baik itu adalah perbuatan yang memang dari Allah, sementara perbuatan jahat karena ada free will itu tanggungan pribadi-pribadi, kan seperti gitu yang kalau nggak salah tangkap ya Bang, betul itu ya Bang? Ya, apa yang menimpa kepadamu, kebaikan itu datangnya dari Allah, kebaikan itu. Ma'asobaka. Nah, ya apa yang mau dibahas di situ? Dengan jawaban si Jelangkung adalah betul memang bahwa Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan untuk umat manusia, kan seperti gitu Bang ya. Artinya tujuan Allah memberikan kebaikan kepada umat manusia agar manusia itu di dalam menjalani hidupnya tidak sengsara, tidak menderita, atau tidak mati sia-sia, atau minimal manusia memahami artinya untuk apa dia hidup. Kira-kira seperti itu awam lahnya ya. Kira-kira setuju nggak menurut abang ini? Aduh, kemana kita ini arahnya? Oke bang, aku paham sudah, aku mengerti deh. Bahwa bukan Kristen itu kan menyembah manusia Yesus, bukan? Yang sebenarnya disembah harusnya Allah, begitu kan? Ya betul. Bukan gitu kan? Wajib atau tidak tuh? Enggak, maksud saya begini Pak Ustaz. Ketika Allah bersabda dengan dalam hal-hal kebaikan, tentunya kan punya tujuan agar manusia itu hidupnya teratur, hidup manusia itu bermakna, hidup manusia mempunyai arti dan nilai. Kan begitu tujuannya ya Pak Ustadz. Apa bagaimana menurut Pak Ustadz? Kita mau kemana ini pembahasan? Enggak, itu Mau kemana pembahasan Pak? hal yang baik, hal yang free will. Makanya saya mau menyamakan persepsi. Itu yang saya sampaikan ayat tadi itu berkaitan dengan perbuatan manusia. Contoh,
kebaikan-kebaikan yang didapat itu anugerah dari Tuhan, nikmat yang didapat itu anugerah dari Tuhan. Sementara keburukan, kesulitan yang menimpa kepada kamu itu penyebabnya dari kamu sendiri karena kamu banyak melakukan dosa, maksiat. Begitu poinnya di ayat itu gitu loh. Nah, kenapa demikian? Karena memang manusia hidupnya itu diuji. Itu tertulis di surah Al-Insan 2, surah Al-Mulk ayat 2, kan gitu. Di surah Al-Insan sudah disebutkan. Nah, pembahasannya itu hal atal al-insan hinum minad dahri lam yakun syai'am madkuro. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basiro. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Begitu poinnya. Nah, itu ujian buat manusia. Makanya semua manusia itu diuji. Ya, sekarang kita nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh membahas. Yesus sendiri pun mengalami ujian, bener nggak? Betul. Nah, betul. Yesus diuji ketika dia ditawarkan kerajaan dunia oleh iblis. Apa kata Yesus? Hanyalah kita ini. Sebab ada tertulis. Terus lanjutkan, Pak. Enggak sebetulnya. Tapi gini. Kenapa orang Islam itu mengatakan syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, sedangkan Allah saja tidak bisa kamu lihat? Bagaimana itu? Enggak, kalau persepsi kita bisa Allah, manusia tidak bisa melihat Allah. Ya, itu dan itu benar. Ini Pak Adrianus mau ngobrol sama Bang Jelangkung apa gimana? Aku bingung. Oh, ya, katanya Jelangkung turun naik lagi. Gini, ya Pak Jelangkung lagi, Pak Adrianus. Jadi gimana? Ketika Yesus diuji oleh iblis di padang gurun, di situ mengenai masalah penyembahan, kata Yesus gimana di situ? Hanya Allah lah yang engkau sembah gitu. Nah, itu perintah Yesus kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya, Pak Adrianus itu nyembah siapa? Saya nyembah Allah saya. Oh, alhamdulillah, tidak nyembah Yesus ya? Ya, di dalam Allah itu ada Yesus. Loh, kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Itu perintah Yesus, berlaku nggak untuk Anda, Pak? Ya, itu hardikan Yesus pada iblis, dan itu benar adanya. Lah, iblis aja diperintah begitu, Pak, apalagi manusia. Ya kan manusia nggak semua iblis, Pak. Lah iya, manusia nggak semua iblis. Bapak mau lebih iblis dari iblis? Astagfirullahaladzim. Korelasinya nggak sepadan, Bos. Loh, enggak, ketika iblis perintahkan, nyalah iblis sebab ada tertulis sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Ya. Nah, itu perintah Yesus. Apakah perintah itu hanya untuk iblis? Ya. Karena begini. Iya. Hardikan. Gimana Bapak ini? Hardikan kepada iblis itu adalah iblis kan suruh menyembah, iblis kan suruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Di situ Tuhan Yesus tidak takluk, kan gitu. Tuhan Yesus mengarahkan iblis sembahlah kepada Allah. Iya, betul. Ya. Maka di situ pesan yang tersampaikan yang harus disembah di situ siapa? Allah, bukan Yesus kan? Ya Allah itu kalau menurut keyakinan Kristen ya. Kan kata Yesus hanya kepada Dia, bukan kepadaku. Ya sebagai manusia pada saat itu dicoba iblis dia. Lah iya, Yesus memang manusia. Kita nggak usah memperdebatkan kalau Yesus itu manusia. Doktrin Kristen bahwa Allah itulah Yesus itu juga nggak bisa diluputkan. Lah mana Allah adalah Yesus itu di mana, Pak? Ya Allah Yesus banyak di kitab. Banyaknya di mana? Allah Yesus banyak, saya nggak. Ada di Bible begini, Pak.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia berbohong. Nah, ayatnya begitu. Ya, betul itu. Nah, Yesus manusia atau bukan? Manusia. Apa Yesus pernah? Nah, berarti bukan Allah kan? Ya, apa Yesus pernah berbohong? Loh, Yesus manusia. Ya, apakah dia pernah berbohong? Loh, bukan masalah berbohongnya. Allah bukan manusia. Ya, kalau begini loh, Bos. Kalau Bapak mau saya kasih PR kalau omongan Yesus tidak bisa dibuktikan. Ya, Nanti betul. kategorinya berbohong atau tidak itu terserah Bapak. Ya, ini, Bos. Oke, kita buka Bapak Bible ya. Kata Yesus begini ya. Nih, ini kata Yesus. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu kata Yesus. Kata Yesus tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Nah, buktikan kalau omongan Yesus ini benar adanya. Kalau tidak ada, bohong berarti ya. Di mana di kitab Mazmur, di mana di kitab Taurat Musa bahwa Yesus dia berkata tertulis, ya, kata tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ucapan Yesus seperti itu? Nah, betul jawabannya itu Pak, benar. Memang tidak ada ayatnya di sana. Iya, ngelucu Ustadz Ali, Masya Allah. Gak ada yang jawab. Kebiasaan Ustadz ini. Ya, saya jadi ngikut-ngikut. Nah, kan betul. Salah sembah mereka Ustadz. Oke, lanjut semuanya. Bang Andi monitor. Assalamualaikum Bang Andi. Apa nih? Siapa nih? Apa? Kok saya ada suara? Halo. Ya, halo Pak. Oh, Ya, dicari Pak datanya Pak. Dikasih tahu sama kami. enggak. Kalau bicara data, Pak, itu sama kayak Google Map. Jadi orang kalau cari data Google Map itu pengetahuannya rendah, nggak hafal apa Udah, namanya. kalau Bapak punya data literasi, buku atau kitab, dia cari datanya di situ. Kalau Bapak nggak mau Google Map, Kadang-kadang tunjukkan datanya sama kami. saya kasih analogi, Pak. Buat Data Pak, bukan analogi yang kita minta. Datanya dulu baru analogi. ya, kadang saya naik mobil ke Surabaya, Bapak pakai Google Map, saya nggak pakai Google Map. Di antara kita dua, siapa yang lebih banyak pengetahuan jalan tentang Surabaya, Pak? Ustadz Alim nggak nanya itu. Datanya di mana? Yesus itu ilah, Allah. Supaya masuk, Google Map pula lah dia. karena terus terang, Bang, Abang, Ah, saya nggak punya data. ya sudah, kalau nggak punya data, Dan saya bertanya aja. di levelnya bukan level data. Data itu kan orangnya perlu dituntun karena ketidaktahuannya itu data. Kan gitu. Mendingan Bapak jadi bani taping di bawah. Mendingan Bapak jadi bani typing. Di sini pun Bapak ditertawakan loh. Tengok di bawah tuh teman-teman itu. Nggak apa-apa ditertawakan, Bos. Emang resikonya.
Iya, Bapak di sini seolah-olah mempermalukan diri Bapak sendiri, Pak. Nggak apa-apa, itu resiko saya. Oh, Kenapa resiko jadi- saya, oke. Iya, silakan Bapak mempermalukan saya. Emang Bapak pikir saya tersinggung, merasa malu? Kan enggak. Iya, betul. Wah, mantap Bapak, setuju, hebat. Harus berani ambil resiko itu, Pak. Iya. Semakin besar resiko yang diambil, keuntungannya juga akan semakin besar. Biasanya begitu. Iya. Dagang. Ya. Ambil resiko yang paling besar, Pak. Karena memang kami orang Kristen sudah dilatih menderita kok. Iya, ya. Ambil resiko paling besar. Saya tadi bacakan Lukas 24 nomor 46 yang kata Yesus tertulis di kitab Majur, di kitab Taurat Musa. Ambil resiko terbesar, Pak. Sekarang juga buka, Pak. Di mana di Taurat Musa ada tertulis demikian. Saya dukung, Pak. Butuh data lagi kan. Saya ini butuh data, saya udah tahu. Dia nggak punya data, Ustaz, katanya. Tahu analis, Jadi tahu pengamalan iman saya, Bos. Iman doang, jadi imannya iman buta memang. Enggak, bukan buta. Persoalannya saya sudah terlanjur mengaku Yesus sebagai juru selamat. Ketika saya kembali ke data lagi, saya orang dulu tolol. Kan itu Iya, semua para nabi juru selamat, Pak. Guru pun juga juru Pak, selamat Pak, bagi orang-orang sebentar. yang bodoh. Yesus saja tidak Terlanjur kan, terlanjur ini kan masih bisa diperbaiki, Pak. Bapak Enggak. menyesal terlanjur. terlanjur mengimani Yesus sebagai Tuhanku. Iya, kalau terlanjur nyemplung, saya bisa bantu tarik pakai tambang gitu loh, Pak. Jadi terlanjurnya ini masih diselamatkan. Siapa Anda gitu loh. Jangan Lo kan Bapak terlanjur tadi bilang, terlanjur mengimani. keterlanjuran saya adalah keterlanjuran penuh kesadaran, keimanan, kan itu masalahnya. Bukan terlanjur Lah didorong. iya, terlanjur mengimani. Iya. Pakai kesadaran, Iya, dan pengetahuan saya. pakai bentar, Pak. Pakai kesadaran atau pakai kedasaran, Pak? Kesadaran, paham, Oke. dan Dasarnya ada nggak? nggak perlu pakai dasar, Bos. Oh, nggak perlu pakai Kalau dasar. pakai data segala macam itu Anda belajar lagi dari awal. Kapan mau menikmati hidup dan kebesaran Allah, kan itu masalahnya. Jadi gini, Pak, saya teringat 50 tahun yang lalu saya diskusi dengan kawan saya yang dia percaya animisme. Dia percaya roh-roh katanya. Emangnya, Dia di depan emangnya Ustaz umurnya berapa? 5 tahun, ya, 50 Orang yang butuh Iya data, juga ya. Bos, itu orang Bu yang Rama noise, Bu Rama noise. gelap. iya. buta. Jadi dia bilang gini, dia percaya Tuhannya itu roh gitu. Makanya Ya. tiap hari dia menghadap ke pohon-pohon besar karena ada roh besar di sana. Lah, apa dasarnya nggak ada? Yang penting dia percaya. Oh ya sudahlah. Itu Kalau emang kayak- nggak ada dasarnya. Lah iya, keyakinan. Kan begitu. Iman Iya buta, kan? Pak, kalau gitu. Karena nggak ada dasarnya gitu. Iya, ya iman seperti gitu, Bos. Iman itu kan apa namanya bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, kan itu, Bos. Jadi Bapak segede ini masih di sekolah minggu, Pak, duduknya, Pak. Apaan sekolah minggu tua begini? Aku ini kalau masalah-masalah bahas kayak gini bukan kelas PAUD lagi, Bos. Udah orang yang bisa ngambil analisa, nggak perlu data-data, ngapain capek, mundur ke belakang, kapan mau selamatnya, kapan pengamalannya. Ya, Bapak yakin Bapak selamat rupanya? Oh yakin dong, Bos. Menyembah utusan Bapak yakin selamat? Iya yakin. Utusan yang Bapak sembah Iya. bukan Tuhan yang mengutus. Enggak. Anda Loh. kalau Bapak Ganti aja bicara namanya Pak Yakin, Pak Yakin ganti nama. kalau Bapak bicara utusan, kira-kira orang yang diutus itu dari mana, Pak? Dari yang mengutus, Pak. Ya artinya yang mengutus adalah orang surga, Allah sendiri. Berarti yang diutus itu supaya nggak salah utus, tentunya harus orang yang dari surga, Pak. Atau roh yang dari surga. Nggak mungkin dipilih-pilih manusia di dunia mengutus, itu bukan utusan. Yesus dari mana datangnya, Pak? Dari surga. Loh, tapi lahir di dunia, Pak. Iya, karena diutus dia harus jadi manusia. Bapak dari mana datangnya? Siapa saya?
datangnya mah lahirnya. Iya, iya, Ya sama dari dengan Yesus. mamanya lah. Sama dengan Yesus. Ya, dari ibu. Bapak sama Yesus bedanya apa, Pak? Oh, beda jauh. Di mana jauhnya? Lebih terhormat. Bapak di Indonesia, dia di Yerusalem gitu. Enggak, itu pemikiran Jadi- yang dangkal. Jadi jauhnya jauh apa sekarang, Pak? Ya beda jauh, Yesus Maha Kuasa. Saya nggak ada apa-apa. Di mana maha kuasanya? Saya Enggak. di tanah. Iya, iya. Jadi bedanya Bapak sama Yesus karena dia maha kuasa, Bapak nggak maha kuasa. Iya. Ya perbedaan seperti ini kan Anda harus pahami itu. Hmm. Lalu Bapak, Coba, Bapak, Pak. Bapak dari mana Saya datangnya, kasih Pak? satu ayat dulu Bang Erik sebentar. Yohanes 17 Pak, coba dengar Pak ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Berarti banyak Tuhanmu Pak kalau itu yang Yesus bukan dari dunia, sama seperti mereka bukan dari dunia. Yohanes 17:16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Oke, Bunda, sebelum bisa menjawab ini, saya mengatakan dulu. Memang agak seksi sekali kalau di room-room seperti ini membicarakan Alkitab. Oh seks, maksudmu? Enggak seksi, artinya begini loh. Oh seksi? Ya seksi, enak segala macam. Sensitif, Pak, bukan seksi. Penampilan Pak, perempuan penampilannya seksi kok, Ya, perempuan iya. seksi. Menarik. Seks. Ada filosofi mengatakan hanya buah manis yang dilempari, hanya buah yang manis yang dilempari. Wih, Artinya buah yang manis. Dengar dulu, buah yang manis itu berasal dari pokok yang bagus, yang manis juga, yang selalu subur, yang tumbuh di pinggir sungai, di pinggir kali, kan itu. Artinya ketika ini diributkan, ibu kan maaf kata di Muslim, ketika menggunakan referensi sebagai Alkitab, artinya ada keingintahuan ibu tentang Kristen, dan kami bangga. Yang saya lucunya tahu Bang, saya Ya, tahu, boleh saya sudah aja, baca dari boleh aja. kejadian. Masalahnya, Bang, Dengar dulu, Bu, dengar, masalahnya dengar. Bibelmu itu Dengar mudah dulu, dipahami, Bang. dengar dulu, Maka ibu kamu bicara itu dulu, saya salah jelasin. kamu. Dengar dulu, Jelas. saya sebelum saya jawab. Ibu boleh bicara Bibel apa boleh, tidak ada yang melarang segala macam. Masuk penjara enggak ada penghinaan, enggak ada penistaan di situ. Karena itu Bibel yang hidup. Karena dia hidup, firman yang hidup, boleh hanya dibicarakan oleh manusia hidup. Saya bersyukur sekali, kalian adalah orang-orang hidup yang membicarakan tentang Bibel. Kan gitu. Apa sih Pak? Jadi Pak, bisa apa sih Pak? Apa sih? Kok apa sih? Apaan? Mau diskusi atau apa Pak? Enggak, saya mau jawab ibu tadi yang mau jawab sebelum saya jawab pertanyaannya gitu loh Pak. Kalau begini pemahaman Bapak, Pak, ya, bisa gulung tikar Kristen, Pak. Karena menurut pandangan Bapak itu imani saja tanpa ada dasarnya. Kita beragama itu tentunya ada dasarnya terlebih dahulu. Dari mana dasarnya? Ilmu, Pak. Dengan menggunakan apa? Akal. Dasar-dasar itu saya sudah lewatin loh. Umur 50 begini sudah dasar Kristenan saya sudah pelajari. Kan gitu. Apa dasarnya? Ya, beritahukan kepada kami dasarnya itu apa sehingga ini bisa menjadikan suatu pegangan hidup, pedoman bagi teman-teman ataupun saudara-saudara Bapak di bawah yang Kristen, Pak. Oke. Silakan, Pak. Cukup satu ayat, enggak usah saya mengutip semua ayat di Alkitab. Oke, satu ayat aja, ayo. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Allah tidak melihat. Itu satu itu. Ya, analoginya, Pak, ya. Nggak ada lain Analoginya, Bapak mau ke Jakarta ini dari kediaman Bapak. Tujuan Bapak Jakarta ini. Nah, Ya. satu-satunya kendaraan ke sana itu cuman becak, Pak. Nah, jadi becak ini bisa berbicara, Pak. Halo, Pak Adrianus, ya. Siapa namanya? Adrianus, sorry, Pak. Nah, ini aku becak. Kamu ke Jakarta? Pak Adrianus. Lanjut. Enggak. Komparasinya terlalu minim. Perbandingannya terlalu jongkok, Bos. Nggak bisa. Begitu Pak analoginya. Ya. Yesus itu jalan, Pak. Tujuannya kemana? Sekarang- Tujuannya adalah ke Bapa. Sekarang- Yesus itu ajaran, Pak. Zaman sekarang kita bicara, kenapa analoginya becak? Pesawat dong, bilang contoh pesawat gitu loh. Kan itu. Oh ya, pesawat. Jadi ada satu. Becak. Jadi transportasi ke sana cuma satu, Pak, yaitu pesawat. Ya, pesawat. Nah, Bapak menyembah pesawat,
tujuan Bapak kemana sebenarnya? Ke Jakarta kan? Pesawat dong, yang pesawat mobil lah. mobil ya. Oke, mobil Pak. Ada request dari mobil Pak. Udah mobil kereta Pak. Canggih dikit kereta. Nggak bisa Pak. Bapak kan mau ke tujuan. Tujuannya seharusnya itu haruslah ada transportasi ke sana. Ya, menyembah. Apa kira-kira yang bisa membawa Bapak ke sana? Transportasi apa kira-kira? Pesawat tadi. Oke, pesawat. Tapi tujuan Bapak adalah Saya paham. Kembali kepada Yesus. Menyembah Yesus artinya saya nggak tunduk, saya menjalankan perintah dan larangannya. Itu bentuk penyembahan saya. Apa yang diajarkan ke dia, saya ikutin. Itulah bentuk penyembahan saya. Apa yang diajarkan Yesus yang Anda lakukan? Apa? Dia menunjukkan jalan. Dia adalah jalan. Apa? Jalan kereta tadi. Kereta tanya saya, apa ajaran apa yang Anda lakukan ditunjukkan oleh Yesus? Nah, komparasinya. Apa? Jangan terasi dengan kompor. Jangan bahas terasi dengan kompor. Saya tanya ajaran apa yang Yesus lakukan, Anda lakukan? Susah kalau gitu. Loh, kok susah? Orang tanya ajaran apa yang kamu lakukan, dilakukan Yesus, dia bahas terasi dengan kompor. Orang ngomong perjalanan ke surga, ngomong perjalanan ke dunia. Ya enggak nyambung. Jangan apa begitu, apa yang telah Anda lakukan yang diajarkan oleh Yesus? Jangan begitulah, Rahma. Apa yang Anda lakukan yang dilakukan Yesus? Coba tunjukkan satu. Kita apa? Ini bicara Anda sunat. Kok perjalanan? Kalau kamu perjalanan, kalau kamu cuma di jalan, kamu akan mati di lindas kereta. Kalau kamu mengimani jalan, jiwa kita sampai jalan. Itu yang kita bahas. Kalau kamu cuma di jalan, Bang, kamu di lindas kereta, mati kau. Saya tanya, apa yang telah Yesus lakukan yang kamu lakukan? Ya ngomonglah kau, biar ku dengarin. Saya bertanya. Lucu Bapak apa yang ini. Yesus lakukan, Kita ini semua ciptaannya Pak berasal dari Sang Sumber. Nah, kita mati itu kembali kepada Sang Sumber Pak, bukan kepada yang bukan yang menyampaikan pengajaran. Kepada Sang Sumber kita kembali. Apa? Katanya dia yang mengikuti untuk menuju surga. Kembali ke sana pakai apa kembalinya, Bos? Apa yang kau lakukan? Pakai perantara, Pak. Pakai transportasi tentunya. Enggak, kalau masalah rohaniat iman itu pakai apa kembalinya? Kita akui, Pak. Kita ini berasal dari Sang Sumber, Pak. Sebentar, Bu Rahma. Kita berasal dari Sang Sumber dan tentunya kita akan kembali kepada Sang Sumber, Pak. Kalau Bapak naik transportasi nggak ada tujuannya, Bapak muter-muter, Pak, di tengah aja Bapak nanti. Tiba-tiba angin koncang, kapal karam. Mungkin, iya, saya punya alat transportasi itu si Yesus gitu. Ya udah, dia hanya transportasi, tapi tujuan Bapak kan kembali ke Allah, Pak. Dia anggap Yesus kereta. Sudah berapa lama Bapak makan babi, Pak? Izin Pak, saya bertanya. Satu hari ini berapa banyak Bapak makan babi? Izin, Pak. Ada 10 kilo, Pak. Sekarang itu gara-gara itu, Pak. Lemak babi itu membungkus otak Bapak, jadi nggak nalar. Lanjut. Bagus, Pak. 10 kilo. Kacau. Ini apa namanya, just menghina, melecehkan supaya merasa diri. Bukan menghina, ini akibat pengaruh itu, Pak. Sudah tahu babi itu nggak boleh dimakan. Karena apa, Pak? Karena pengaruhnya ke otak. Otak menyumbat itu betul. Menyumbat. Betul kata Bang Nevlos. Menyumbat, Pak. Mana Pak? Kok katanya menghujat? Tapi itu kan makan kegemaran kalian, babi. Saya tanya, Pak. Apa yang telah Anda lakukan yang diajarkan oleh Yesus? Coba Tunggu, Bu Rahma. Kalau Bapak merasa diolok-olok dengan Bapak makan babi, nggak usah dimakan lagi, Pak. Kalau itu cuma olok, kalau itu adalah olokan. Udah tahu makan apa sih ini orang maghrib pada berisik? Bapak bilang saya menghina, saya menghujat Bapak makan babi. Kalau itu hujatan, ngapain Bapak makan lagi? Tinggalkan, Pak, makan babi. Enggak, pengertiannya enggak segitu, Bos. Enggak sesederhana itu. Ya udah, anak buahku. Gini, dengerin, Pak. Tadi kan manggil bos, ya udah dengerin anak buahku. Bapak makan babi siapa yang nyuruh, Pak? Saya sendiri yang mau. Bapak kalau kaki meja dikecapin Bapak mau? Maaf, kaki meja dikecapin. Maaf.
Kaki meja dikecapin. Ya gila kali gua berarti. Tahu nggak Pak, babi makannya apa Pak? Hah? Tahu nggak babi makan? Makanannya. Tahu nggak makanannya apa? Iya makanannya banyak. Apa Pak? Bapak tahu nggak makanan babi apa? Kotoran. Kotoran apa? Kotoran hewan. Ya bisa aja kalau babinya memang di atasnya ada kandang ayam, di bawahnya piaraan babi, bisa dia makan tai ayam. Joroknya bang. Ya kotoran dia bilang bunda, makanya itu. Astagfirullahaladzim. Beginilah Pak, kalau Bapak menuhankan anak orang Pak, jadinya seperti ini. Kalau dipelihara kan susah Pak. Bapak kalau nggak tahu proses genetik di babi itu jangan bicara ketika makan babi tai maka tai lah yang kita makan, ya jangan begitu dong. Bagusnya gimana Pak? Hah? Bagusnya gimana Pak? Intinya ya Tuhan gitu. Yang babi makan tai yang kita makan itu pemikiran yang jongkok, nggak berkembang, nalar Bapak. Gitu. Coba kembangin Pak pemikiran Bapak. Coba kembangin ke pikiran Bapak. Sorry, ada orang rumah ikut-ikut ini nih, ikut-ikut bicara, dicuekin aja ya. Dimarahi ya Pak, Anda terlalu banyak makan babi ya, dimarahi. Kasih tahu Pak. Coba kalau seandainya suatu saat Bapak susah, Bapak nggak ngakuin Bapak gimana Pak? Topik-topik lain tiap hari yang saya dengar di rumah babi, Allah apa gitu. Coba yang lain lah yang topik lain. Ya, topik lain. Paulus siapa Pak? Ntar Bu Rahma. Silakan. Paulus siapa Pak? Topiknya Pak. Paulus. Ya, topiknya Paulus. Paulus siapa Paulus itu? Rasul Allah menurut keyakinan Kristen, Rasul itu. Siapa selain dirinya yang ngaku-ngaku Rasul, siapa yang mengakui dia Rasul Pak? Jawab Pak. Anus bukan Anus. Ditunjuk taruh Bu Rahma. Supaya sejak kapan di mana Pak? Di mana Yesus ditunjuk, di mana dia ditunjuk sama Yesus Pak? Ceritanya itu dulu Paulus kan sering menghina umat Kristen. Di mana? Iya di mana? Saya bertanya, saya tidak minta diceritakan. Saya tidak bertanya ceritanya Pak. Anda kan ngomong Paulus. Saya tidak bertanya bagaimana ceritanya Pak. Saya bertanya siapa yang mengakui, siapa nama orang selain Paulus sendiri yang ngaku-ngaku. Siapa nama orang lain yang mengakui dia itu Rasul? Enggak, kalau saya bilang bacalah di Alkitab itu, kalau saya bilang salah enggak? Di mana? Baca aja Alkitab itu. Di kitab-kitab 1 Timotius 1 nomor 1 Timotius 1 nomor 7, Titus 1 nomor 2. Bapak tahu nggak itu? Tahu nggak ada ayat Titus namanya? Tahu nggak kalau ada ayat nama Timotius? Tahu nggak? Ya, misalnya kau kan? Benar, diam dulu. Iya, saya pendeta Pak. Bapak nggak kenal saya? Pendeta sesat kalau begini nggak. Bapak, saya tambahin perpuluhanmu jadi per 20-an. Hati-hati Pak. Dengar dulu. Kalau kau ingin bicara Paulus, waktu kita nggak cukup di sini, Bang. Paulus kan banyak kitab-kitabnya, kau bacalah di situ. Karena Paulus cuma mengarang dan mengaku-ngaku dirinya rasul, tidak ada yang mengakui dirinya rasul. Saya sudah membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sampai perumpamaan. Sudah saya baca semua, Pak. Ya udahlah, itu pemahamanmu. Bukan pemahaman, Pak. Bagaimana saya bisa memahami sesuatu yang saya baca, lalu Bapak mempunyai pemahaman lain, sedangkan saya lebih tinggi sekolahnya daripada Bapak. Loh, apakah menjadi sekolah tinggi kau lebih hebat begitu? Lah saya sekolah di lantai 3 loh Pak. Bapak sekolah di lantai berapa? Oh, saya lantai dasar Pak. Ya kan, bener kan? Tinggian sekolah saya, Bapak di lantai dasar. Enggak, tapi aku yang nopang kamu. Iya, tapi saya lebih tinggi Pak, gimana? Ya, kau tinggi sekolahnya kan ketakutan. Loh, ketakutan kenapa Pak? Ya kan, kau sekolah tinggi-tinggi ketakutan bahwa kau nggak akan pernah menjadi orang, kan begitu mas, sekolah tinggi-tinggi. Ya karena, ya lagian Bapak orang dijadikan sama Tuhan. Kalau orang mah orang Pak, Tuhan ya Tuhan. Kalau kekristenan, keimanan Kristen seperti itu, ya begitu Bang. Ya tidak boleh begitu Pak, nggak boleh kok Bapak maksa sih. Ya kok kamu bilang nggak boleh apa? Nggak boleh Pak. Ya. Yesus itu ciptaan apa bukan Pak? Yesus itu utusan apa bukan? Bapak nggak ada kapasitasnya untuk melakukan itu. Yesus itu utusan apa bukan? Nggak tahu gua Mas. Wah, Bapak aja nggak tahu. Sedangkan Yesus mengakui dirinya bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ia yang telah mengutus aku. Yesus utusan. Bagaimana? Oke, saya sepahaman sama kau lah ya. Begini Pak, Bapak kan nggak tahu. Dengar dulu. Ketika dia menjadi utusan,
Dari mana dia berasal? Dari rahim Bunda Maria. Enggak. Kan Allah yang ngutus nih. Berarti dia harus dari Allah dong. Ya, Allah berkehendak lalu hamillah Bunda Maria. Jadilah Yesus sebagai anak manusia. Enggak, artinya kok Bapak mengartikan? Diutus oleh Allah. Berarti dia harus dari Allah. Ada hadirnya sebagai manusia melalui rahim Maria. Emang Allah itu memang harus menurunkan derajat keahliannya supaya apa? Supaya Allah mengenal manusia, supaya manusia mengenal Allah. Kan gitu. Supaya manusia mengenal Allah. Iya, karena tidak ada manusia. Emang Bapak mengenal Allah? Dengar dulu, Bos. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat, meraba, merasakan Allah. Karena kata duit kan dia diraba di terawang. Manusia bisa mati, Bos, kalau lihat Allah, megang Allah, bicara dengan Allah. Jadi atas kehendak Allah sendirilah menurunkan derajat keahliannya sebagai. Seberapa rendah, Pak? Seberapa rendah Tuhan, Pak? Oh, namanya Maha Kuasa, mah dia bisa merendahkan dirinya. Iya, serendah apa Tuhan Bapak? Pada saat dia merendahkan diri. Tuhan Yesus pernah diludahi, diludahi segala macam, lahir di kandang binatang. Apakah ketika Allah merendahkan dirinya, apakah intinya sebagai Allah berkurang? Kan tidak. Berkurang, Pak. Berkurang, Pak. Pada saat pada saat Allah digampar, diludahi dan ditusuk perutnya tuh. Terus dipikir Allahnya itu berkurang. Itu apa yang terjadi kepada dunia ini, Pak? Kalau alam namanya saja Allah, kalau dia merendahkan dirinya, keahliannya tidak berkurang, Bos. Kalau dia berkurang itu bukan Allah namanya. Lah itu katanya sudah merendahkan diri. Keilahiannya di mana pada saat dia digampar, diludahi dan ditusuk tombak? Kalau dia merendahkan diri tidak jadi masalah. Kan Bapak yang mengarah ke sini, katanya tadi jangan ngomongin Allah, pusing katanya, bosen. Saya ngomongin Paulus, Bapak bawa ke sini. Kau kan nggak setuju, nggak masuk di logikamu kalau Allah merendahkan diri, kan begitu persoalannya. Oke, sekarang yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Allah gitu. Yesus. Katanya tadi Allah yang merendahkan diri. Iya, Yesus yang sebelum adalah Firman. Yang sebelum adalah Firman. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria Yesus. Yesus. Bukan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Nah, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya. Ya, betul. Sejak kapan dia jadi Tuhan, Pak? Nah, logika pemahamanmu kan seperti itu. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Dia memang itu sudah awal-awalnya sudah jadi Tuhan. Belum, Pak. Pada saat dia disalibkan, Pak. Karena ada ayat yang mengatakan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan. Prit, offside. Ini kok cerita Allah lagi, Pak. Paulus, Pak. Prit, offside. Biarin, dia yang bawa ke sini katanya bosan. Tapi dia yang jelasin gimana sih, Pak? Nah, gimana tuh, Pak? Ya udah, kau yang jelasin, aku dengarin coba. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di situ Kisah Para Rasul 2 ayat 36, judul perikopnya adalah Khotbah Petrus. Oke? Judul perikopnya Khotbah Petrus. Jadi Petrus berkhotbah di depan kaum Israel. Itu yang harus Bapak paham dulu. Jadi di situ konteksnya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu berarti adalah Yesus menjadi Tuhan itu pada saat disalibkan. Paham sampai sini, Pak? Enggak, bukan begitu pengertiannya. Coba kita uraikan satu-satu. Penegasannya menyatakan bahwa benar-benar yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus sebagai anak Allah. Bapak tahu bahasa Indonesia nggak? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus. Sekali lagi saya ulangi, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Terus masalahnya di mana? Saya nggak punya masalah sama Bapak. Kok nanya saya aja yang mengimani itu nggak ada masalah. Yesus Bapak jangan tapi saya ajarkan Bapak cara mengimani Yesus. Nanti Bapak tinggal pilih. Nggak usah, kau nggak punya kapasitas di situ. Saya pendeta, Pak. Saya pendeta. Bapak jemaat. Dengarkan. Kalau Bapak diajarkan dengan pendeta, Bapak harus dengar. Nggak usah. Bapak awas ya, Pak ya. Perpuluhannya saya tambahin jadi per 20-an. Ya terserahmu, kalau banyak uang silakan. Bagus itu. Bapak, kau dikasih tahu.
Enggak, Anda tidak punya kapasitas loh. Saya pendeta, Pak. Saya pendeta. Jangankan kau pendeta. Tuhan Yesus aja ngajarin saya sama si melawan, apalagi kau. Buset. Tuhan Yesus ngajarin dia ngelawan katanya. Biasa aja masih salah-salah, masih nggak taat, masih nggak tunduk. Jadi Yesus kadang salah ngajarin Bapak. Ini bukan Tuhan yang salah, sayanya yang kurang ajar. Buset, Bapak kurang ajar sama Yesus. Yesus ngapain tuh kalau Bapak kurang ajar? Iya, sayanya kurang ajar. Sayanya manusia lemah. Saya nggak bisa mensetarakan diri saya dengan dia. Saya punya kelemahan. Kelemahan saya adalah pengetahuan tentang alam masih kurang. Kelemahan Bapak takut disalib, gitu kan? Enggak lah, siapa yang mau nyalipin saya? Nggak ada lagi cerita itu. Mau Bapak disalib? Siapa yang mau nyalipin saya? Ya, saya tanya, Bapak mau disalib nggak? Nggak mau. Ya sudah, berarti Bapak tidak bisa seperti Yesus. Enggak, logikamu jongkok kalau begitu. Pertanyaan saya, Yesus mau disalib, berani disalib apa tidak? Sudah disalib. Ya, berani tidak dia disalib waktu itu? Sudah disalib. Kok berani apa enggaknya sih jongkok amat? Iya, pertanyaan saya, Yesus pada saat itu berani disalib atau tidak? Sudah disalib. Jadi kau jangan tanyakan berani apa enggak. Sudah disalib, sudah bangkit. Berarti? Untuk apa kau tanya berani apa enggaknya? Orang sudah disalib. Berarti Yesus disalibkan ya? Bapak mau disalibkan juga nggak biar kayak Yesus? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa Bapak tidak mau mengikuti apa yang terjadi kepada Yesus? Lu pikir hukum di Indonesia sekarang ada penyaliban? Apaan? Ya nggak apa-apa, kali aja Bapak mau enggak, kau pikir hukum di Indonesia ini ada hukum menjatuhkan warganya untuk disalib? Ya kali aja Bapak gitu. Saya salibkan di pinggiran Monas. Mau nggak, Pak? Disitulah jongkoknya kau berpikir. Tidak, Pak, saya lagi duduk di mobil, Pak. Kenapa Bapak bilang saya jongkok? Enggak, IQ-nya nggak bisa kita saking karena tingginya. IQ saya tinggi, Pak. IQ saya satu angka di bawah Habibie, Pak. Paham nggak, Pak? Saking karena tingginya, manusia goblok seperti saya nggak bisa merangkul. Nggak boleh, Pak. Tahu nggak, Pak? Anda kelihatan halu. Gitu. Ketika Bapak mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat seperti itu, Pak, disitulah Roh Kudus berfungsi, Pak. Dari tadi Bapak berbicara baik, ada tekanan, tapi tidak ada kata-kata kasar. Ketika ada kata-kata kasar keluar, itulah Roh Kudus yang sebenarnya, Pak, yang bermain. Iya, apa anggapanmu lah. Yang penting saya nggak memaki saudara. Adapun suara saya keras itu hanya penekanan aja kok. Iya, tapi Bapak membodohi saya, Pak. Padahal saya pinter loh, Pak. Bayangkan, Pak. Nih, dengarkan, Pak. Bapak saya tiap sore keluar kebun, keluar sawah, Pak, nyari duit. Dia bodoh. Dia ngaku sendiri kalau dia bodoh. Iya, udah ngaku. Betul. 1 Korintus, Pak. Itu 1 Korintus 4 nomor 9, Pak. 1 Korintus 4 nomor 10, Pak. Cuma herannya orang bodoh begini mengerti tentang TikTok rum kayak gini, gue bingung juga sih. Iya, Bapak ya Bapak pegangan kalau bingung, Pak. 1 Korintus Bang Rasid atau Bang siapa? Si Lebes ada nggak Lebes nih yang menarik? Ini dengerin, Pak. Ini dengerin, Pak ya. Bapak tadi sudah memahami. Bang ini Cilebes. Pak. Allahu Akbar. Saya lagi ngomong, Pak. Bapak tadi bilang, Bapak tadi tidak setuju bahwasanya Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Aku capek ngomong sama Abang, capek. Nggak ada ininya. Nggak bisa nangkis ya, Pak. Ya udah, satu lagi ayat, Pak. Satu lagi, Pak. Maka dari terlalu tinggi ya ilmu saya, Pak. Saya rendahin dikit ya, Pak ya. Serendah Bapak. Nih. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, Pak. Jadi Yesus harus mati dulu lalu bangkit kembali baru jadi Tuhan. Gimana tuh, Pak? Di mana, Pak, saya kopikan? Saya lagi mau ngopi nih, Pak, lagi nyari muter-muter nih, Pak, nggak tahu mau ngopi di mana. Di mana bagusnya, Pak, kira-kira? Di Kemang nih, Pak. Ngopi di tempat saya enak nih, Bos. Hah? Ngopi tempat saya enak nih. Di mana, Pak? Saya lagi di Kemang ini. Lagi tadi muter-muter semua tempatnya. Aku di daerah Cilengsi. Walah, Bapak nggak gaul di situ, Pak. Jakarta Selatan dong mainnya, Pak. Cilengsi. Biaya hidup terlalu mahal, Bos, Jakarta Selatan. Nah, gimana sih, Pak? Pak, ini dunia, Pak. Ini hidup, Pak. Gaya yang diduluin, Pak. Baru duit. Yang penting gaya dulu, Pak. Biar kelihatan gak kayak orang susah, Pak. Gitu, Pak. Kalau mau rungkat. Ya, kau ikutlah pikiranmu seperti itu. Niscaya kau akan gaya dulu diutamain, Pak. Belakang itu duit ada mah. Yang penting keren dulu. Abang cari yang lain. Jakarta, Pak. Jakarta di bawah, senggol dong. Kita bahas ini proper name. Proper name. Saya suka nih, Pak. Siapa nama Tuhan? Nah, siapa nama Tuhan Bapak di Perjanjian Baru, Pak? Proper name itu ya.
Ya, siapa nama Tuhan Bapak di Perjanjian Baru? Di perjanjian baru nama Tuhan saya Yesus. Yesus. Allah Bapak siapa? Di perjanjian lama itu proper name-nya YHWH. Oh, Yahweh. Maghrib. Stop. Ntar ya Mas maghrib nih ntar. Maghrib. Bapak disuruh maghriban? Enggak ada suara-suara azan segala macam, biar kita nggak terganggu, kita biarkan dulu suara azannya lewat. Gimana Mas, setuju nggak? Wih, Masya Allah, Subhanallah Pak. Ayo Pak, wudhu Pak. Bapak dikit lagi Pak, Masya Allah, Subhanallah. Nggak perlu begitu. Kalau saya wudhu, saya Kristen. Kalau saya wudhu, artinya saya menghina saudaraku yang Muslim, nggak boleh begitu dong. Enggak lah Pak, tidak mungkin Pak. Itu bukan penghinaan Pak. Wudhu itu adalah mensucikan diri Pak. Bahkan kami sebagai umat Islam, ketika kita kentut, ketika kita melakukan hal yang najis, sebenarnya alangkah baiknya kita berwudhu Pak. Biar apa? Karena namanya ajal, kita nggak ada yang tahu Pak. Bisa jadi nanti kita terjadi sesuatu, kita mati dalam keadaan suci Pak. Itulah Islam Pak. Indahnya Pak. Kalau Bapak cuma sekali dibaptis, habis itu berak, hilang baptisannya. Nah kalau kita Pak 5 kali sehari. Coba Pak, Ya, itu pensucian itu namanya mensucikan diri Pak. Baptis Pak. Begitu Pak. Ntar bos 2 menit lah, 2 menit ya. Siap Pak, siap Bapak. Yang lain silakan, yang nggak kedengaran suara azan bisa kedengaran jelas, silakan berkomentar dulu. Siap Pak. Nongkrong sini aja ya, Bes ya. Oke. Bes, izin pamit Bes. Cek. Bes pamit Bes. Ketengan soalnya. Assalamualaikum Bes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit aja, nanti minta naik lagi. Ya nanti ketengan boy, ketengan sayang. Enggak gue naikin aja. Ikuti ketengan. Ngomong ketengan. Mana nomor handphonenya? Gue kirimin nanti ketengan juga. Sopa. Mantap. Ada kopi, ada makanan juga. Ini bagus nih. Saya suka ini. I love this. Masuklah, saya mau ngecas. Oke, kita lanjut Bang. Masalah itu proper name, numeric name, kata sandang, apalah, coba siapa yang buka wacana duluan nih? Oke Pak, siap. Mungkin yang lain lagi sholat juga kali ya. Monitor Kores, Bang Handi, Bunda Rahma kalau lagi dipanggil nggak ada nongol. Begitu nggak di ini, nongol dia. Apa saya dulu yang buka wacana ini, Bu? Silakan Pak. Oke. Di dalam dogma Kristen, kenapa Allah itu adalah nama jabatan atau nama sandang? Karena nama propernya itu YHWH. Di dalam hukum Taurat, dan ini memang ditaati oleh orang Yahudi, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya apa? Jangan menyebut JHWH itu dengan sembarangan gitu. Itu kemungkinan hanya imam-imam atau suku Lewi, suku Lewi yang bisa mengucapkan itu. Kalau dia sebutin nama itu sembarangan, maka
dianggap melanggar hukum Allah, berdosa gitu. Itu hukum Yahudi ya gitu. Padahal mereka tahu bahwa namanya adalah JHWH, tapi nama itu tidak boleh disebut sembarangan. Seperti itu. Karena Bapak tidak boleh sebut sembarangan, jadi Bapak sebutnya apa? Karena tidak boleh disebut sembarangan, disebutlah namanya Jehovah. Begitu. Sebutnya Tuhan El Shaddai, El Roy atau apa. Pokoknya nama yang menyangkut kekuasaan Allah, tetapi tidak menyebutnya dengan JHWH gitu. Jadi nggak boleh disebut JHWH, disebutnya Allah apa? Disebutnya Allah aja gitu. Elohim, Maha Esa atau Maha Agung apa segala macam gitu. Maka itulah anggapan orang Kristen, dogma Kristen bahwa Allah itu bukan namanya, itu nama sandang, nama yang disandang, apa namanya itu, nama jabatannya gitu. Dan penulisan Allah juga banyak di Alkitab ada pakai huruf besar, ada pakai huruf kecil. Kalau huruf besar itu di ajaran Yahudi, Allah itu yang termaksud adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allah yang mereka sembah. Kalau Allah dalam huruf kecil itu adanya sesembahan yang lain, gitu. Misalnya penyembahan dewa, berhala, segala macam itu Allah juga, gitu. Itu. Orang Yahudi hukum Tauratnya ketat. Mereka meyakini dengan meyakini hukum Taurat yang 613 dan di dalam 10 hukum Taurat itu aja melanggarnya bisa kena kutuk, kena hukum. Tapi ketika ada orang yang melaksanakan itu orang Yahudi, dia selamat Pak. Itu keyakinannya. Sudah Pak. Itu pengalaman saya Bang. Yang kurang tambahnya silakan ditambahin. Lantas kalau kita panggil Yesus itu menyebutnya apa? Ya. Itu menyebutnya sembarangan atau tidak? Kesana. Nggak boleh sebut sembarangan juga. Kebetulan memang dia sudah pernah lahir datang ke bumi dalam macam gitu. Dan dia sudah bilang di dalam namaku kamu boleh meminta apa aja kan gitu. Dalam nama Yesus ya kan gitu. Artinya ketika Yesus datang, penyempurnaan dari hukum Taurat ya dari Yesus inilah, karena tidak ada satu orang pun yang bisa nggak semua orang Yahudi itu segala macam menyanggupi melaksanakan hukum Taurat itu Bang. Yesus dalam hal ini datang agar itu semua ditiadakan. Ya sudah, kalau memang sebut nama saya Yesus ya itu sebagai bagian dari penyempurnaan hukum Allah kan seperti itu. Terus Allah Bapa kapan disebut? Ya Allah Bapa itu asalkan boleh kita panggil dia Allah Bapa, tetapi orang Kristen di dalam Alkitab sendiri aja saking karena takutnya orang Yahudi bikin kitab aja JHWH aja tuh sedikit banget loh, mungkin cuma 2 kata apa berapa ya di Alkitab gitu. Karena memang nama itu nggak boleh disebut sembarangan gitu. Seperti itu Pak. Jadi ada kawan-kawanku yang bertanya di mana di Alkitab JHWH segala macam. Ya memang karena memang di tradisi Yahudi memang itu nggak boleh disebutin. Oke, begini Pak. Di mana Bapak tahu? Dari mana Bapak tahu kalau nama Allah itu adalah Tuhannya Bapaknya Yesus Pak? Saya tahunya ketika Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku. Aku juga waktu dibaptis, aku dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus loh. Itu kan nama sesembahannya Islam Pak. Kenapa Bapak pakai Allah di Alkitab? Kalau saudara-saudaraku yang Muslim meyakini bahwa Allah itu nama sesembahannya Muslim, ya monggo, nggak masalah Pak. Nah, terus
kenapa diambil, Pak? Kenapa diambil? Walaupun dalam Alkitab sekarang yang berbahasa Indonesia ditulis nama Allah, itu mengacu kepada satu sumber kemahakuasaan Allah, kan gitu. Berarti bahwa kan, karena Anda juga perlu tahu bahwa bahasa Indonesia tiap tahun, tiap perkembangan, tiap zaman ada perkembangannya loh, Pak. iya, tapi Allah kenapa tidak berkembang, Pak, namanya, Pak, di Alkitab Bapak? Oh, tidak berapa ribu itu di Alkitab yang namanya tulisan Allah. Coba baca dulu. Iya, tulisan Allah itu dari mana, Pak? Iya, tulisan Allah itu bukan berkembang dalam segi kualitasnya, memang nggak perlu segi. Kalau jumlah kuantitas banyak. Gitu. Iya, di mana diambil kata Allah itu, Pak? Kata Allah, Rasul, malaikat itu di mana diambil, Pak? Itu bahasa Indonesia, Pak. Yang menerjemahkan itu memang harus begitu menerjemahkan agar nyambung. Tetapi hakikatnya nggak bisa dihilangkan gitu. Bahkan terkadang di penulisan mungkin kitab suci zaman dulu bahasanya dari bahasa Yunani dalam hal ini mungkin orang Israel sendiri bersyukur. Oh, ada bangsa lain yang menyebut YHWH dalam bahasanya yang berbeda, tapi maknanya tidak terlepas. Itu bersyukur sekali. Itu kebetulan. Ini, Pak. Begini, Pak. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Kata Allah itu diserap dari sesembahan orang Islam, yaitu siapa, Pak? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diserap dari kitab Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas itu, Pak, muncul 200 tahun setelah Al-Qur'an ada. Begitu, Pak. Tetapi saya mengatakan bahwa kekristenan lebih duluan ada, Bapak, kan gitu. Iya, tapi penyerapan semua di dalam Alkitab Bapak rujukannya itu dari Alkitabul Muqaddas. Alkitabul Muqaddas itu diambil dari penyerapannya itu, artinya itu diambil dari Alkitabul Muqaddas merujuk ke yang Bapak baca gitu loh, Pak. Sekarang yang Bapak baca itu pengertiannya dari Alkitabul Muqaddas itu, Pak. Penerjemahannya di dalam membuat kamus bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia lambang komunikasi, lambang persatuan, dia bos aja menyerap bahasa mana saja, Pak. Yang penting makna esensinya tidak terlepas. Harusnya kan berarti di situ YHWH, Pak, bukan Allah, Pak. Iya, Yahweh, karena aturannya kekristenannya atau Yahudi sendiri mengikutinya itu tidak boleh menyebut nama sembarangan. Gitu. Bapak jangan bawa-bawa Yahudi. Yahudi itu bukan Kristen, Pak. Yahudi itu tidak mengakui Kristen. Yahweh itu bahasa Ibrani, itu Yahudi, itu masalahnya. Ya udah, berarti sesembahan Bapak YHWH. Kalau Bapak bawa Yahudi, sesembahan Bapak bukan Allah, begitu, ya, Pak. Ya, betul itu. Jadi Bapak ini sebenarnya salah satu orang yang setuju apabila kata Allah itu diganti menjadi YHWH, begitu, Pak, ya? Ya, bisa aja seperti gitu. Bisa. Oke, terima kasih banyak, Pak. Selesai, Pak, perdiskusian kalau seperti itu, Pak. Coba yang lain, Bang ini, yang lain. Iya, izin sabar dulu ya, Pak, ya, karena saya mau sholat dulu ya, Pak, ya. Oke, Abang tuh. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Bang. Yo.